BP Batam untuk mendiskusikan terkait dengan perkembangan kasus di Rempang, karena pada tanggal 29 April Komnas HAM kembali menerima audiensi dari masyarakat di Rempang yang mengatakan terkait dengan adanya program transmigrasi ya di Rempang. Karena itu kami mengundang hari ini dan kami mengapresiasi ada Pak Menteri Transmigrasi yang hadir, BP Batam dan juga Kementerian Investasi, tapi Kementerian Perekonomian tidak hadir. Nah, saya akan mempersilahkan dulu kepada Bapak Menteri untuk menyampaikan poin-poin tadi yang disampaikan kepada Komnas HAM, penjelasan mengenai program transmigrasi yang direncanakan akan didesain dan dilakukan di Rempang. Terima kasih Ibu Ketua. Terima kasih rekan-rekan wartawan. Tadi kami sudah menjelaskan kepada Komnas HAM terkait dengan program transmigrasi yang kami lakukan di Batam, Rempang, dan Galang. Program di Batam, Rempang, dan Galang ini itu adalah betul-betul kami mendesain untuk mengakomodir bagi masyarakat yang sudah mau pindah. Jadi tidak dalam konteks yang dijelaskan daripada beliau pengkondisian supaya semua pindah, tidak. Bahkan kami sudah mengirim surat kepada Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayahan dengan tembusan kepada Menko Perekonomian bahwa bagi mereka yang tidak mau pindah itu agar diberikan kesempatan untuk melakukan penilaian masyarakat hukum adat agar sesuai dengan Permendagrinya mendapatkan hak tanah wilayah atau tanah komunal, sehingga bisa mendapatkan semacam win-win solution. Jadi bagi yang tidak mau pindah, kami sampaikan kenapa tidak diberikan kesempatan untuk itu. Sedangkan bagi yang mau pindah, yang jumlahnya sekarang ini menurut catatan dari BP Batam sekitar 436 kepala keluarga. Nah, sementara alokasi anggaran yang ada di BP Batam itu hanya 350 kepala keluarga. Oleh karena itu mengakomodir dari yang sudah mau pindah, tetapi anggarannya dari BP Batam tidak ada, maka Kementerian Transmigrasi ikut hadir memberikan solusi. Bagaimana agar masyarakat yang mau pindah itu bukan saja hanya diberikan rumah untuk tempat penghidupannya, tetapi kami juga sampaikan sekarang ini transmigrasi berpindah paradigma, ya, yakni tidak hanya rumahnya atau orangnya, tetapi juga penghidupannya. Harus ada sekolah di situ, ada tempat ibadahnya, ada makamnya, ada puskesmasnya, ada lahan usahanya, juga tempat penghidupannya. Misalkan kalau di sana itu kebanyakan nelayan, kita juga bikin dermaga nelayan. Nah, kita ingin agar kita tidak mengurus PSN-nya, tidak. Sekali lagi, transmigrasi mengurus orang-orang yang mau masuk ke pemusatan penduduk tersebut dan belum terakomodir, karena tadi dari segi rumah dan sebagainya belum mencukupi anggarannya. Nah, kami juga berusaha untuk melengkapinya dengan fasilitas-fasilitas yang lain sehingga betul-betul mereka bisa penghidupannya bisa lebih baik. Jadi kata kuncinya di situ bahwa kami tentu saja sangat menghormati penegakan HAM. Kami BP Batam juga demikian. Pak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota juga satu pemahaman dengan kami, tidak boleh ada masyarakat yang digusur dan sebagainya. Oleh karena itu tadi kami sampaikan kepada beliau, kalau ada yang melaporkan karena digusur dan sebagainya, mungkin ada baiknya usulan kami membentuk sebuah DES. DES itu nanti yang akan menanggulangi persoalan-persoalan yang parsial, yang sifatnya teknis. Karena kalau dari sisi operasional strategisnya, sekali lagi tidak boleh adanya penggusuran atau pemasaran. Kami sudah pada kesepakatan itu dengan Kepala BP Batam maupun Wakil Kepala BP Batam. Dalam hal ini Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Terima kasih Pak Menteri. Dalam rapat hari ini tentu Komnas HAM menyampaikan bahwa
sebagai lembaga hak asasi manusia, karena kami menerima aduan terkait dengan masyarakat di sana yang menolak untuk dilakukan relokasi, maka itu kami sampaikan kepada Bapak Menteri dan beberapa kementerian lembaga yang hari ini hadir. Dan tentu dalam hal itu tidak boleh ada pemaksaan gitu ya, penggusuran, karena itu bagian dari pelanggaran hak asasi manusia. Dan apalagi kalau mereka dipindah di luar laut, itu keberatan sekali karena mayoritas mereka itu kan nelayan. Tapi tadi disampaikan ada beberapa fasilitas yang akan dibangun, yaitu nanti perlu dikomunikasikan dengan masyarakat yang ada di sana gitu. Dan tentu beberapa hal tadi yang kami highlight, misalnya karena ini adalah masyarakat adat gitu ya, ada beberapa kelompok masyarakat adat di sana, seyogianya mestinya mendahulukan bagaimana memberikan asesmen penilaian dan pengakuan terhadap masyarakat adat yang di sana. Tentu ini akan dikoordinasikan dengan kementerian lain, karena ini bukan kewenangannya Kementerian Transmigrasi, tetapi itu di bawah Kemendagri ya, karena pemerintah daerah yang memiliki kewenangan untuk melakukan itu gitu. Karena selama ini mereka kan juga menunggu adanya penilaian, pengakuan masyarakat adat di sana gitu, karena itu juga bagian dari hak mereka. Jadi saya kira itu beberapa hal, dan nanti Komnas HAM juga akan menindaklanjuti koordinasi hari ini dengan melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah dan juga dengan masyarakat ya, untuk mungkin juga akan turun kembali ke Rempang. Itu akan menambahkan, silakan. Ada pertanyaan teman-teman? Pak Menteri silakan. Saya juga tadi sampaikan kepada Ibu Ketua Komnas HAM bahwa saya menggaransi tidak ada satupun pegawai Kementerian Transmigrasi yang melakukan penggusuran atau apapun itu namanya. Kalau ada, saya akan melakukan tindakan keras. Tapi saya pastikan tidak ada pelaku penggusuran atau itu dari Kementerian Transmigrasi. Dan sekali lagi kami berkoordinasi erat dengan Batam bahwa yang kami siapkan itu rumahnya seiring dengan berapa yang betul-betul bersedia untuk masuk di kawasan transmigrasi. Saat ini adanya 436 yang akan penuhi itu. Kita akan penuhi itu. Jadi tidak dalam konteks membangun satu kawasan yang massal dan terus kemudian memaksa orang ke sana. Terima kasih. Cukup. Izin tanya dari Pak Jiri dari pihak Kaltim, untuk masyarakat yang tidak mau direlokasi itu kedepannya gimana Pak ya? Mengingatkan sebagian kan sudah direlokasi, tapi sebagian masih ngotot tinggal itu kedepannya gimana Pak? Tadi saya sampaikan bahwa itu kewenangannya ada di pemerintah Kota Batam. Kami sudah mengusulkan solusinya agar kalau itu bagian dari masyarakat hukum adat, kan ada yang tinggal terusak, ada juga yang scratch satu itu. Nah kalau kami alangkah lebih baiknya kita sesuaikan dengan master plan-nya, nanti diusulkan tadi penilaian masyarakat hukum adat itu ada protokol yang sendiri. Bisa misalkan dengan sistem tanah wilayah atau hak komunal, itu silakan disampaikan kepada Kemdagri melalui pemerintah kota. Ya. Saya Adi dari Tempo, mau bertanya soal kan sebetulnya persoalan di Rempang ini kan tahun terakhir Desember 2024 itu sebetulnya kan ketika diserahkan ke daerah bahwa memang itu tidak selesai karena alot gitu ya, maksudnya tidak mediasinya antara pemerintah daerah dengan warganya bentuk mungkin apa yang intervensi dari pemerintah pusat seperti apa gitu, apakah pemerintah pusat juga tadi kan yang sudah bersedia akan dipindahkan, yang belum bersedia seperti apa, apakah dilakukan mediasi atau diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, mengingat pemerintah daerah juga sudah alot gitu. Kalau menurut kami tadi sinergi kolaborasi, kami justru kami garis bawahi ini update terakhir ya, dan nanti tolong dikoreksi dari BP Batam. Proyek industrinya sendiri yang di Rempang kemungkinan pending sampai dengan masyarakat menerima. Jadi itu kita utamakan
justru adalah dari masyarakat, penerimaan dari masyarakat, betul ya? Jadi justru itu yang kita utamakan. Nah sekarang ini kalau kami justru keinginan dari kami masyarakat itu betul-betul atas kesadarannya sendiri membangun kesejahteraan itu. Nah makanya tadi kami sampaikan solusinya harus dua pihak ya. Bagaimana yang tadi ditanyakan yang tetap tidak mau pindah, itu solusinya seperti apa? Tadi saya sudah jelaskan. Bagaimana yang sudah mau pindah, itu juga ada solusinya. Karena kita tidak ingin juga misalkan nanti datang lagi 2-3 orang ke Komnas HAM, Bu, saya udah dijanjikan rumah oleh pemerintah, rumahnya belum ada, nanti pusing lagi Komnas HAM. Nah inilah yang kami sampaikan, harus dua sisi begitu. Dan inilah kalau kami tadi bersepakat, ini rakyat-rakyat kita juga, kita harus betul-betul mampu untuk mengayomi masyarakat ini dengan mencari solusi yang terbaik. Demikian. Cukup, terima kasih ya. Terima kasih teman-teman